Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tunajizzul mubarrat, wassalatu wassalamu ala afdhalil kainat sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah khatimur risalat wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila akhiris saat. Jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat, di antaranya nikmat bisa salat subuh berjamaah yang semoga dirahmatinya. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah kami menyampaikan hadis yang kami beri tema apabila doa belum dikabulkan, dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u bid'awatin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu biha ihda thalathin, imma an tu'ajjala lahu da'watuhu wa imma an yudakhiraha lahu fil akhirah wa imma an yasrifa anhu minas su'i mithlaha." Qalu idzan nukthiru, qala Allahu akbar, yang artinya tidak ada seorang muslim pun yang berdoa dengan sebuah doa yang tidak terkandung di dalamnya dosa dan pemutus silaturahmi, kecuali Allah akan memberikannya salah satu dari ketiga hal berikut. Allah akan mengabulkannya dengan segera, mengakhirkan untuknya di akhirat, atau memalingkannya dari keburukan yang semisalnya. Para sahabat berkata, "Kalau begitu kami akan memperbanyak doa kami." Beliau berkata, "Allah memberi lebih banyak lagi." Hadis riwayat Ahmad. Isi kandungan hadis bahwa seseorang yang telah benar-benar melaksanakan sebab-sebab dikabulkannya doa, insya Allah doanya akan dikabulkan. Jika belum, maka akan diakhirkan atau diberikan kebaikan oleh Allah di hari kiamat, atau Allah akan sengaja tidak mengabulkan doanya di dunia agar dia terhindar dari akibat buruk apabila doa tersebut, dan Allah memalingkannya kepada sesuatu yang lebih baik dari apa yang dia minta. Apabila doa kita belum terkabul, ada baiknya kita mawas diri. Apakah beberapa syarat berdoa sudah kita penuhi? Antara lain, pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dengan hati khusyuk. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk mengabulkan doa setiap hambanya. Hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang mampu mengabulkan doa-doa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkan untuk kalian." Quran surat Al-Ghafir. Kedua, rezeki yang didapatkan dengan cara atau berasal dari sumber yang tidak halal akan menghalangi segala doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang lelaki melakukan perjalanan jauh, rambutnya kusut, mukanya berdebu, mengadahkan kedua tangannya ke langit dan mengatakan, "Wahai Rabbku, wahai Rabbku." Padahal makanannya haram dan mulutnya disuapkan dengan yang haram. Maka bagaimanakah akan diterima doa itu? Hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya." Quran surat Al-Baqarah. Ketiga, dia tergesa-gesa dalam berdoa dan berprasangka baik apabila doa belum dikabulkan. Kita tidak boleh tergesa-gesa dalam berdoa dan menganggap doanya tidak juga dikabulkan. Tindakan ini merupakan salah satu penyebab terhalangnya doa untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa salah seorang dari kalian dikabulkan selagi tidak tergesa-gesa. Mereka bertanya, "Bagaimana ia tergesa-gesa, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ia yang mengatakan, aku telah berdoa tetapi doaku belum dikabulkan." Hadis riwayat Ahmad. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doa-doa kita dengan ukuran kebaikan menurutnya, bukan ukuran kebaikan menurut kita, sebab semua bentuk ijabah Allah Subhanahu wa taala terhadap doa kita pasti demi kebaikan kita semua.
Jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Besar dan Maha Kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrik, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, bapak, ibu jamaah salat subuh Masjid Darul Abror dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayat agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata ayun, keturunan yang soleh dan solehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.